Tifal, selamat siang. Ini nampaknya sidang terkait perintahan penyidikan sudah selesai atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Tadi ada pemeriksaan saksi dari digital forensik yang sempat kami amati sedikit, termasuk juga keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Apa yang menarik atau adakah fakta baru dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh ahli, termasuk juga respon daripada pihak kuasa hukum terdakwa? Iya, sepanjang hari ini proses pemeriksaan atau mendengarkan keterangan ahli digital forensik atas nama Adi Setia untuk terdakwa Arif Rahman Arifin ini menyoroti lebih banyak penekanannya soal prosedur dari penanganan ataupun juga pemeriksaan atas data digital yang diterimanya. Kalau kita ingat lagi tadi dalam keterangan awal disampaikan bahwa Adi Setia yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri ini menerima sejumlah barang dari penyidik, barang bukti dari penyidik yang kemudian diminta untuk ditelusuri lebih lanjut. Ada total 6 barang yang diterima, satu diantaranya berupa diska keras atau hard disk, sementara sisanya merupakan diska lepas atau flash disk. Nah, di antara 6 barang tersebut hanya ada satu yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diperiksa oleh penyidik dalam hal ini terkait dengan pembunuhan Yosua, yakni pada diska keras atau hard disk yang ternyata saat ditunjukkan isinya berupa video yang menggambarkan rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini visualnya menangkap gambaran kondisi di depan rumah dinas Verdi Sambo saat itu yang masih mendapatkan fasilitas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Baru sebatas itu. Nah, kemudian ada beberapa penegasan yang dimintai oleh tim jaksa penuntut umum sehubungan dengan prosedur-prosedur yang dilakukan saat data itu diterima, barang-barang itu diterima, bentuk penindaklanjutannya seperti apa, bagaimana proses pemeriksaannya. Nah, tadi yang saya cermati betul yang sempat ada cecaran pertanyaan dari tim kuasa hukum Arif Rahman Arifin ini seputar prosedur dari pemeriksaan, karena disebutkan bahwa ada standar prosedur internasional yang dipegang oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber untuk menangani ataupun juga memeriksa dari sejumlah bukti itu tadi. Nah, itu yang coba digali tadi oleh Ketua Tim Kuasa Hukum dari Arif Rahman Arifin, Junadi Saibi tadi. Dalam beberapa saat bahkan tadi sempat dijelaskan beberapa poin sehubungan dengan prosedur-prosedur mulai dari penerimaan, lalu eksaminasi, dari penamaan label dan lain-lain begitu. Bahkan dihadapkan lagi kepada Hakim Ketua Ahmad Suhel tadi beberapa prosedur yang dijelaskan lebih lanjut oleh ahli digital forensik Adi Setia sepanjang persidangan pada hari ini. Nah, itu tangkapan ataupun juga yang saya cermati berkenaan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Adi Setia dan juga beberapa poin yang ditanyakan juga oleh tim jaksa penuntut umum maupun juga dari tim kuasa hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Ini baru satu agenda sidang, Valen. Agenda berikutnya atau agenda yang juga masih berjalan seiring sejalan dengan agenda Arif Rahman Arifin ini juga berlangsung saat ini di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Irfan Widianto. Ada 2 saksi mahkota yang sampai dengan saat ini masih memberikan keterangan di muka sidang, yakni Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Awalnya ada satu saksi ahli yang coba dihadirkan. Satu ahli maksud saya yang coba dihadirkan di persidangan, namun ahli tersebut dikonfirmasi tidak bisa hadir dalam sidang pada kesempatan kali ini, sehingga hanya 2 ahli tersebut yang 2 saksi tersebut, Baikuni dan juga Cuk, yang diperiksa saat ini atau diminta keterangannya di muka persidangan. Sementara untuk sidang terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin, awalnya rencananya ada 2 orang. Selain ahli digital forensik tadi, juga ada satu ahli lainnya, ahli hukum pidana, Effendi begitu. Tapi dikabarkan tadi di awal persidangan oleh tim jaksa penuntut umum, ahli pidana tersebut tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini dan diminta untuk bisa dihadirkan pada sidang kesempatan berikutnya. Valen. Ya, Tifal, tadi memang kami juga sempat melihat daripada proses persidangan yang terjadi, ini bagaimana dari jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, termasuk juga dari penasihat hukum mendalami bagaimana terkait dengan prosedur pemeriksaan sejumlah bukti yang diterimakan saat itu kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dari tim penyidik atas kasus dugaan perintangan penyidikan ini. Nah,
terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan di muka persidangan, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Arif Rahman Arifin? Tadi sempat doorstop juga dan itu tadi ada beberapa hal yang menurut mereka masih belum bisa diterima begitu. Seperti apa, Tifal? Karena tadi bahkan sebelum keterangan pers disampaikan selepas sidang tadi sempat ada perbincangan dengan awak media dengan Junaidi Saibi tadi selaku ketua tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin. Tadi dijelaskan sebelum sidang bahwa sebetulnya ini tidak punya keterkaitan yang cukup kuat sebetulnya dengan posisi Arif Rahman Arifin sebagai terdakwa dalam kasus ini, dihadirkannya ahli digital forensik tersebut, sehingga pada akhirnya yang coba digali selanjutnya oleh tim kuasa hukum dari terdakwa ini sehubungan dengan prosedur-prosedur itu tadi, karena mereka tampaknya sudah mempelajari, dari tim kuasa hukum sudah mempelajari prosedur-prosedur yang diterapkan itu sesuai dengan penerimaan ISO yang didapatkan oleh tim DTP Cyber, apakah prosedur itu sudah dijalankan atau tidak. Tapi dari tim dari ahli digital forensik menyampaikan bahwa tugas dia hanya menerima dan memeriksa sesuai dengan tupoksi yang ia lakukan sebagaimana tugasnya untuk mendalami atau memeriksa data-data digital tersebut dari 6 barang yang saya sampaikan tadi di awal, termasuk salah satunya yang berisi video rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Baru sebatas itu, sehingga yang akan menarik lagi kemudian adalah saksi dan juga ahli lain yang coba didatangkan oleh jaksa penuntut umum, karena jadwalnya baru akan disidangkan kembali pada 5 Januari 2023 akan didatangkan lagi ahli ataupun juga saksi dari pihak jaksa penuntut umum untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Valen. Baik, memang nanti tanggal 5 Januari 2023 itu akan kembali berlanjut sidang atas terdakwa Arif Rahman Arifin yang memang diharapkan akan mengungkap daripada keterangan lebih jelas lagi terkait upaya perintahan penyidikan yang dilakukan oleh sejumlah terdakwa mantan dari Korps Bayangkara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.